salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Santi Juliarta Sialagan. Saya guru matematika SMA Negeri 1 Buntu Pane, sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Bapak Rahmat Muslihudin SPD MPD dan Ibu Guru Pamong Ibu Siti Jubaidah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan praktek pembelajaran saya yang pertama, yaitu penyelesaian program linear dengan menggunakan uji titik pojok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi 11 Mia 1. Hai Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya minta ketua kelasnya tolong pimpin doa anak. Silakan. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya tanya dulu pada sekretaris, ini hadir semua atau tidak? Hadir semua. Nah, saya senang kalau pada pelajaran saya semuanya hadir. Nah, sebelum belajar saya minta coba lihat di kiri kananmu atau depan belakangmu ada tidak sampah. Sudah bersihkah? Silakan keluarkan bukumu, kemudian alat tulismu. Kita akan belajar hari ini. Ya, silakan keluarkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masalah program linear. Nah, untuk yang pertama ini ada kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Jadi ini ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini ada saya buat di slide-nya ada peta konsep yang akan kita pelajari yaitu masalah yang program linear. Ada masalah program linear dan kalau kamu perhatikan di slide itu ada materi prasyaratnya. Nah, ini kira-kira siapa yang masih ingat tentang yang bagian yang pertama tadi? Ibu. Ya, silakan. Pertidaksamaan linear dua variabel yaitu suatu pertidaksamaan yang memuat dua peubah dan berpangkat satu. Ya, benar. Terima kasih, Kedion. Nah, kemudian yang kedua, model matematika. Siapa kira-kira yang masih ingat, Nak? Saya Bu. Ya, silakan. Model matematika adalah suatu cara menerjemahkan atau mengubah suatu masalah ke dalam kalimat matematika dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan. Iya, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, coba kamu perhatikan di slide ini. Ada apa aja ini? Coba kamu lihat dulu. Apa kira-kira di sini? Gambar pertama adalah sepatu, iya kan? Kemudian yang kedua ada gambar apa, Nak? Toko kue. Ada toko kue. Jadi di toko kue juga kuenya itu yang mau dijual disusun. Kemungkinan dari hasil penjualan masing-masing sepatu, si pengusaha atau yang si pemilik toko akan mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda dari setiap model atau mungkin dari setiap jenis sepatunya. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menentukan nilai optimum dari masalah program linear dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, sebelum kita belajar untuk yang selanjutnya, ini merupakan soal pretest. Jadi saya minta kamu mengerjakan soal ini selama 10 menit. Oke, baik, waktunya habis. Saya minta ketua kelas tolong kumpulkan barang. Masih ada? Sudah semua? Masih ada? Oh, masih ada. Yuk, sini. Ya, terima kasih. Di sini ada video pembelajaran saya akan tampilkan. Saya minta kamu menyimak dengan baik. Silakan kamu simak. Apa saja kira-kira yang boleh kamu ambil atau kamu dapatkan informasi dari video ini. Ibu Rini ingin membuat dua jenis kue, yaitu donat dan bakpia. Untuk membuat kue donat, dibutuhkan 10 gram terigu dan 5 gram gula. Untuk membuat kue bakpia, dibutuhkan 20 gram terigu dan 5 gram gula. Terigu yang tersedia sebanyak 800 gram dan gula sebanyak 250 gram.
Kue tersebut nantinya akan dijual. Keuntungan satu donat adalah Rp500 dan keuntungan satu bakpia Rp800. Berapa jumlah kue donat dan bakpia yang harus dibuat ibu ini untuk mendapatkan keuntungan tersebut? Nah, ini tadi ada masalah sehari-hari ya kan. Katanya Pak Ibu ini itu pembuat roti atau kue ya kan. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu bisa nanti kita gunakan materi program linear. Nah, saya minta berikutnya saya mau, kan kemarin sudah saya bagi ya kelompoknya ya. Masih ingat kelompoknya? Oke, saya minta sebelum saya membagikan LKPD, saya minta kamu silakan bergegas menuju kelompoknya masing-masing. Nah, coba ketua, saya minta kamu bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Sudah dapat? Silakan baca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ada? Setelah kamu pahami petunjuknya, kemudian masuk ke masalah yang pertama. Nah, saya minta kamu berdiskusi dengan kelompokmu ya. Ada 2 soal, saya kasih waktu 20 menit. Jadi dalam waktu 20 menit nanti saya akan mempersilahkan kamu untuk mempresentasikan. Garisnya 50 kita 60 ini Ini enggak ditulis. Ada yang bertanyakan? Saya Bu, Ya, apa? Dari kelompok apa ini? dari kelompok 2. Oh, apa yang ditanyakan, Nak? Untuk menentukan daerah penyelesaian dari setiap persoalan bagaimana? Oh, kamu tentukan dulu nak titik potongnya pada kedua sumbu. Nah, kemudian gambarkan ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Iya. Ada kelompok 6. Dan Bu, apakah boleh daerah penyelesaian tidak diarsir dan diarsir justru bukan daerah penyelesaian? Boleh. Ya, hasilnya gampang kan? Sudah selesai? Ulang lagi Bu. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Nah, saya rasa waktunya sudah habis. Ya. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang saya mau minta beberapa kelompok untuk mempresentasikan jawabannya atau hasil kerjanya. Kali ini saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Silakan Nak, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, misalkan banyak kue donat X, banyak kue bakpia Y. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi titik pojoknya adalah 0,0, 50,0, 0,40, dan 20,30. Kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, Bu Rini akan membuat 20 donat dan 30 bakpao. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dari teman-teman. Saya Bu, nama saya Hendri dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, yang mana daerah himpunan penyelesaian? Bagian ini. Kan ini ada yang diarsir, yang tidak diarsir. Diperjelas. Yang tidak ada arsirannya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai program linear yang masalah kedua. Inilah grafik himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan tadi. Nah, hasilnya 50,150. 50,150 sama dengan 650. Penjualan maksimum yang diperoleh pembuat kue adalah Rp650.000. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab dan yang ingin bertanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprija dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, tadi kelompok Anda menggunakan metode sublimasi dan eliminasi. Untuk menentukan titik potongnya, apakah boleh jika menggunakan metode grafik saja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya sama saja nanti hasilnya. Namun jika grafik kita tidak tepat, maka akan ada kemungkinan hasilnya tidak sesuai. Maka dari jawaban kami sudah jelas? Sudah.
Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban kelompok kamu yang tidak maju? Benar atau tidak jawabannya? Benar. Sudah sesuai? Karena memang kerjaan kelompok dari kelompok 2 ini, apa yang mereka diskusikan sudah benar. Apakah punya kamu juga benar? Benar, Bu. Benar. Oke, terima kasih. Berarti sekarang kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ya, kalau begitu sesudah dua kelompok maju untuk presentasi, saya rasa sudah cukup ya. Nah, untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan. Saya minta ketua kelasnya minta tolong untuk dikumpulkan semua LKPD-nya. Terima kasih ya. Ya, hari ini kamu sudah menyelesaikan 2 masalah dari LKPD. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini tentang menentukan nilai maksimum atau minimum atau sering disebut dengan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Nah, kira-kira apa yang menjadi langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum? Siapa yang tahu? Kita mau simpulkan bersama-sama. Ayo, silakan Nak. Langkah pertama yaitu menentukan fungsi kendala dengan cara mengubah kalimat verbal menjadi kalimat matematika. Iya, benar. Nah, untuk langkah kedua siapa yang tahu? Oke, silakan. Langkah keduanya menentukan titik potong pada kedua sumbu dari setiap persamaan. Iya, benar. Nah, untuk langkah yang berikutnya siapa yang masih ingat tadi? Ayo, siapa? Silakan. Langkah ketiganya yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Iya, benar. Nah, untuk langkah berikutnya siapa yang tahu? Saya Bu, Oke. menentukan titik potong kedua garis. Ya, menentukan titik potong kedua garis. Nah, untuk langkah berikutnya, ayo siapa yang tahu? Oke, siapa? Ayo. Untuk langkah kelimanya yaitu mensubstitusi titik pojok daerah penyelesaian pada fungsi objektif, lalu membandingkan hasilnya. Iya, benar. Nah, kemudian langkah yang terakhir. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Menyimpulkan nilai maksimum dan nilai minimum dari hasil substitusi titik pojok pada fungsi objektif. Iya. Menentukan nilai maksimum dan minimum. Dari hari ini, kamu dapat pahami dengan baik. Kenapa saya bilang gitu? Setelah tadi saya lihat kamu mengerjakan LKPD, kamu bisa berdiskusi dengan baik dan hasilnya juga saya rasa tadi sangat bagus ya. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau tanya, pembelajaran hari ini kita menggunakan model problem based learning. Saya mau tanya sama kamu, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Bagaimana? Senang. Menarik. Menarik. Ada yang bilang menarik, ada yang bilang senang. Kenapa? Ada yang kasih pendapat? Senang Bu, Kenapa nak? karena model pembelajarannya dan medianya Bu ada Iya. videonya. Kalau dia bilang materinya itu bisa diterangkan melalui media atau video. Nah, ada pendapat yang lain? Senang Bu, Ya, kenapa? materinya sering kali temukan dalam kehidupan nyata. Iya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengadakan post test. Oke. Saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Baik, waktunya sudah habis. Nah, untuk yang berikutnya saya ingin memberikan soal untuk kamu sebagai tugas di rumah ya, soal latihan. Kamu kerjakan nanti di buku latihan ya. Pembelajaran kita berikutnya mengenai menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidih. Nah, sekarang kita akan menutup pembelajaran ini. Tadi kan di awal kita membukanya dengan berdoa. Saya rasa alangkah baiknya jika pembelajaran hari ini atau pada kesempatan kali ini kita tutup juga dengan doa. Saya minta pada ketua kelas, saya minta tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandri. Kamu ketua kelas, tolong koordinir teman-temanmu supaya tidak ada yang keluar-keluar. Oke? Nah, semangat untuk pembelajaran hari ini. Saya minta semangat juga untuk pembelajaran depannya. Saya minta dalam hitungan ketiga, kamu angkat tangan dan nyatakan semangatmu. 1, 2, 3.